tersenyum sambil membuka resleting bajunya. Waduh, mau ngapain nih? Kiri papak olahraga bebe nih Om. Yo, kembali lagi bersama kami di channel film terbaik, terkece, terlucu. Siapa lagi kalau bukan di channel Trot Club. Halo, apa kabar anak muda? Sehat bukan? Tetap jaga kebersihan kerang dan selalu jaga imun biar Imron tetap tegak. Woi Om, serius lah, bukan canda nih. Tolong. Kali ini saya, Om Jalang, Dan saya Iboy. akan membahas film yang berjudul One Day. Film dari negara Thailand. Sedih nih juga Om ya. Kayaknya iya sih. Film ini menceritakan tentang seorang pria yang berani mengambil resiko untuk bersama dengan wanita yang dicintainya, walaupun hanya sehari saja, dengan berpura-pura menjadi pacarnya karena wanita itu mengalami hilang ingatan akibat kecelakaan yang menimpanya. Berikut alur cerita film One Day yang tayang pada tahun 2016. Dencai adalah pria muda yang bekerja di bagian IT suatu perusahaan. Dencai agak kesal dengan orang-orang di sekitarnya yang tak pernah bisa mengingat dirinya ataupun namanya. Mereka mencari Dencai hanya bila membutuhkan dia saja. Itu pun tidak pernah memanggil namanya. Hanya, "Hei, kamu" saja cara mereka memanggil Dencai. Woi, jangan sini. Suatu hari, seorang wanita berterima kasih padanya karena Dencai telah memperbaiki komputernya. Tapi Dencai menjawabnya dengan cetus, membuat wanita itu salah tingkah dan pergi. Teman Dencai yang bernama Di menegur sikapnya yang kurang sopan. Tapi Dencai cuek saja. Tiba-tiba muncul pesan dari layar komputer. Dia heran dan bertanya. Dencai menjawab kalau wanita itu adalah teman dia saat waktu SMP. Kemudian, dia menyarankan agar Dencai menemuinya. Dencai menemui temannya dan wanita itu senang sekali bertemu dengannya. Ternyata wanita itu hanya memanfaatkan Dencai dan memintanya untuk membeli kosmetik dagangannya. Ya elah, agen MLM rupanya. Dencai sedang melamun ketika D memanggilnya dan mengatakan bahwa salah satu komputer di divisi pemasaran sedang bermasalah. Jadi, Dencai harus pergi memeriksanya. Ternyata komputer si wanita berambut panjang yang sedang bermasalah. Tapi dia tidak bisa konsen karena wanita itu ada di dekatnya, sambil mengeluh dan menunjukkan bagian yang bermasalah. Dan ternyata Dencai tidak menyangka bahwasanya wanita itu sangat ramah dan tidak pernah memandang sebelah mata dirinya. Wanita itu bahkan berterima kasih sambil menyebut namanya. Wanita itu memperkenalkan diri sebagai Nui, dan sejak itu Dencai yang penggemar berat Nui. Wow. Lalu Dencai pun mencari tahu apapun yang dilakukan dan disukai Nui saat di kantor. Pas tuh ya. Suatu hari, Nui dijemput si bos yang bernama Top. Dan saat mereka telah pergi, semua orang membicarakan mereka. Karena Top adalah pria yang sudah menikah dan punya seorang anak. Tapi Nui mau saja menjadi selingkuhannya. Wah, gibahan nih bang ya. Dencai mencuri dan mendengar semua itu tanpa berani berkomentar. Dencai mengintip dan melihat mereka sedang di parkiran. Top memberi Nui sebuket bunga dan Nui tampak senang. Dencai hanya bisa menatap kebahagiaan Nui dari jauh. Dia meminta Dencai memeriksa komputer milik Top dengan alasan ibunya tidak membawa kunci rumah sehingga harus pulang cepat. Tapi Dencai tahu bahwa Di membohonginya. Terbukti setelah keluar ruangan, Dencai mendengar Di menelpon seseorang yang menunggunya di restoran. Dencai tidak bisa mengerti mengapa orang-orang saling membohongi satu sama lain, sambil membuka komputer milik bosnya dan dia melihat foto keluarga Top. Pada pesta tahun baru, Dencai sengaja berdandan nyentrik. Dia tidak ingin menyapa Nui yang mengenakan kostum peri, tapi Nui tidak memperhatikan karena Nui sedang menelpon Top. Top mengumumkan bahwa semua karyawan akan mendapat liburan bersama ke Hokkaido, Jepang. Wah, kenapa nggak ke Medan ya bang, biar Jepang aja. Top beralasan bahwa ada seorang yang ingin melihat festival salju. Dencai tahu bahwa orang yang dimaksud oleh Top adalah Nui karena dia melihat tatapan bahagia Nui kepada Top karena telah mewujudkan impiannya.
Singkat cerita, mereka akhirnya tiba di Hokkaido. Semuanya bersenang-senang, termasuk Nui dan Top. Sedangkan Dencai hanya bisa menatap kemesraan dari kejauhan. Nui senang berkeliling, tapi Top langsung menolak ketika Nui ingin keliling bersama dengan dia. Top beralasan bahwasanya di sana banyak karyawan, takut ketahuan selingkuhannya. Benar. Nui kecewa, tapi hanya diam. Top mencoba menghiburnya. Dia berjanji bahwa setelah pulang liburan, dirinya akan menceraikan istrinya agar bisa menikahi Nui. Dasar lelaki ya. Tahu ada barang bagus, barang lama dilupakan. Mau main dua ya bang? Iya. Ups. Nui yang semula cemberut akhirnya tersenyum mendengar janji manis pria tersebut. Cui! Nui dan Top bermain ski, tapi Nui terjatuh. Tak jauh dari sana, Dencai yang sedang membantu dia bergerak untuk membantu Nui. Tapi dia ragu saat Nui mengira dirinya sebagai Top dan mengeluarkan tangannya dan meminta bantuan. Belum sempat Dencai membantu, muncul Top dan membantunya. Dencai buru-buru pergi dan Nui mengatakan kalau dia mengira pria itu sebagai Top karena jaket mereka sama. Di dan Dencai sedang berkeliling. Di melihat lonceng dan ada sepasang muda-mudi yang membunyikan lonceng tersebut sambil berdoa. Diingat pernah menonton acara yang menyebutkan bahwa bila membunyikan lonceng itu maka permohonan cintanya akan terkabul. Di menyarankan agar Dencai membuat permohonan agar bisa mendapatkan istri. Di pun pergi sambil tertawa meninggalkan Dencai yang ragu akan kebenaran mistos itu. Dencai pun mendekat ke arah lonceng tersebut. Sambil memejamkan mata, Dencai berdoa agar dia dapat kesempatan menjadi kekasih Nui selama 1 hari saja. Dencai membuka mata dan membunyikan lonceng itu sambil berharap agar doanya terkabul. Singkat cerita, sewaktu di dalam lift, ketika pintunya terbuka, ada Dencai yang sedang menunggu Nui. Tetapi Nui enggan masuk. Dia berniat balik ke kamarnya dengan alasan ada barangnya yang ketinggalan. Dencai sebenarnya tahu itu hanya alasan Nui agar tidak berada satu lift bersamanya. Lalu semua karyawan berkumpul di lobi untuk pergi ke acara festival salju. Dan Dencai kaget melihat yang muncul adalah istri Top yang bernama Chu datang menyusul bersama anak mereka. Top tidak bisa berbuat banyak kecuali menyambut keluarganya dengan ramah. Menghindar pandangannya mencari Niu. Dia was-was saat melihat lift terbuka tapi ternyata orang lain yang muncul. Saat dia menggadah, Dencai melihat Nui sedang menatap Top dan keluarganya dengan pandangan terluka. Akhirnya mereka semua berangkat melihat festival salju tanpa Niu dengan alasan sakit. Joy dan temannya sesama tukang gosip sibuk membicarakan Top. Dencai yang mencuri pendengaran tersebut menjadi kesal dan sebal melihat kemesraan Top bersama keluarganya. Mereka kembali ke hotel dan makan bersama sebelum melanjutkan acara lainnya. Dencai mencari-cari Niu tapi gadis itu tidak tampak yang Joy dan teman-temannya. Mereka antusias melihat makanan enak, tapi mereka bingung mencari tempat duduk karena sudah penuh. Istri Top yang bernama Chu menawarkan agar duduk bersama mereka dan mereka langsung setuju. Dencai mendengar seorang menyapa Nui dan orang itu menyarankan agar Nui duduk bersama Joy. Dencai langsung mendahulinya. Dia duduk di samping Joy dan makan tanpa mempedulikan tatapan aneh dari Chu dan yang lainnya. Dia juga heran melihat ulah Dencai yang memilih duduk bersama Top. Akhirnya, Niu terpaksa duduk di tempat lain, tapi dia masih bisa mencuri dengar apa yang dikatakan oleh Chu. Paginya, semua bersiap pulang. Dencai melihat Top dan keluarganya masuk ke dalam mobil untuk melanjutkan perjalanan menuju Tokyo. Dencai tidak melihat Nui sama sekali, hingga semua koper peserta masuk bagasi dan semua diminta masuk ke dalam bis. Akhirnya, Dencai memutuskan untuk tetap tinggal. Dia kembali ke hotel dan menemukan Nui sedang melamun. Dencai mengikuti kemanapun Nui pergi. Dia ingin sekali menghibur Nui, tapi Dencai mengurungkan niat dan memilih mengikuti hingga ke arena ski.
Denchai terus mengamati Nui dari jarak yang agak jauh agar tidak ketahuan. Wah, pemuja rahasia nih si Denchai ya. Denchai melihat Nui termenung dan tiba-tiba Nui meluncur. Denchai kaget dan berusaha mengejar, tapi dirinya tidak bisa bermain ski sehingga dia jatuh berkali-kali. Denchai tak patah semangat, tapi usahanya sia-sia. Dia tidak melihat Nui. Denchai melaporkan kejadian itu pada petugas dan mereka menyusuri arena ski untuk mencari Nui. Seseorang muncul dan mengabarkan pada Denchai bahwa Nui telah ditemukan. Denchai ikut mengevakuasi Nui dan dia mendengar lonceng permohonan. Dia terus berdentang akibat hembusan angin kencang. Di rumah sakit, Denchai khawatir melihat kondisi Nui. Tapi dokter memastikan bahwa dia tidak ada masalah dengan kondisi tubuh Nui. Tapi mereka masih terus menunggu hingga Nui siuman. Nui tersadar dan dia heran dengan keadaan sekelilingnya. Nui bahkan tidak mengenal Denchai. Dokter menjelaskan kondisi Nui pada Denchai, bahwasanya Nui menderita lupa ingatan ringan dan besoknya Nui akan mengingat semua kembali. Denchai tidak mengerti dan dokter berusaha mengatakan bahwa Nui baik-baik saja. Ingatan Nui memang bermasalah, tapi besok semuanya akan kembali normal dan Nui tidak akan mengingat kejadian hari ini. Kesempatan deh Neo ya. Iya, benar sekali, Iboy. Denchai masih berusaha mencerna semua penjelasan dokter. Ketika menemui Nui mengurus segala surat yang dibutuhkan, Nui heran bahwa sekarang sudah tahun 2016. Seingatnya sekarang itu tahun 2012. Denchai mengatakan bahwasanya perusahaan mereka mengadakan liburan ke Jepang sambil menunjukkan foto. Tapi Nui tidak mengingat semua orang tersebut, termasuk Boy. Top. Kok gua? Nui terheran-heran ketika Denchai mengatakan bahwa semuanya sudah kembali kecuali mereka berdua. Denchai berpikir keras dan dia mengaku kalau mereka pacaran. Waduh, ngambil kesempatan nih. Hal itu membuat Nui kian merasa aneh karena seingatnya dia masih jomblo. Denchai mengatakan sesuatu dan Nui masih tidak percaya. Dia meminjam ponsel Denchai dan menelpon ibunya. Semula Denchai takut ketahuan, tapi dia bersyukur karena ibu Nui hanya tahu nama, tapi tidak pernah bertemu dengan Top. Nui masih ragu, tapi Denchai membulatkan tekadnya agar bisa menjadi kekasihnya walau sehari saja. Terkabul doanya nih Om ya? Iya, mereka berjalan sambil menunggu bis yang menuju hotel mereka. Nui hanya diam ketika Denchai berusaha sekuat tenaga untuk menenangkan hatinya. Tapi yang ada malah Nui kesal dan sebel melihat. Apalagi Denchai tak sengaja memecahkan beberapa barang di sebuah toko. Dengan kesal, Nui mengungkapkan bahwa menderita amnesia sudah cukup merepotkan baginya, apalagi mendapatkan kenyataan bahwa dirinya berpacaran dengan Denchai. Denchai langsung syok mendengarkan kesalahan hati Nui. Tanpa sengaja, dia menjatuhkan kertas milik Nui yang berisi tempat wisata yang ingin dikunjungi bersama Top. Denchai menyeberang jalan tanpa mempedulikan mobil yang melaju ke arahnya. Untung saja dia tidak ketabrak. Beberapa menit kemudian, Denchai kembali dan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Lalu dia mengajak Nui makan sushi di restoran yang terletak agak tersembunyi. Di restoran mereka makan bersama dan Nui memintanya mencoba makanan pesanannya. Dia menertawakan ekspresi Denchai dan sedikit demi sedikit kemarahan Nui mencair. Nui bertanya apa yang terjadi pada wajah Denchai yang tampak memar. Denchai mengaku kalau akibat bermain ski padahal dia tidak mahir. Nui tertawa meledek sambil menyerahkan kertas rencana liburannya yang terjatuh pada Denchai. Dia bersedia pergi nonton festival salju bersama Denchai. Denchai pun senang mendengarnya dan Nui tersenyum melihat ekspresinya. Saking senangnya, Denchai menyediakan bahunya saat Nui tertidur dalam bis. Nui terkesan karena Denchai mengetahui banyak hal, tapi dia heran mengapa Denchai tak pernah menatap lurus ke arah matanya.
Dia selalu menunduk atau menghindar. Nui menantangnya untuk saling menatap. Semula Dencai ragu dan mengatakan bahwa hal ini sudah pernah terjadi kebiasaannya sejak kecil. Tapi Nui tidak mau tahu. Perlahan Dencai memberanikan diri menatap mata Nui. Nui penasaran dan bertanya bagaimana mereka bertemu dan akhirnya berpacaran. Tentu saja Dencai menjelaskan sesuatu versinya sendiri, bahwa dia menyukai Nui sejak memperbaiki komputer Nui yang rusak. Dencai menceritakan semuanya, tapi Nui malah mengatakan bahwa apa yang dilakukan Dencai sangat aneh. Menjadi penggemar rahasia dan melakukan apapun tanpa sepengetahuannya. Mereka berjalan sambil terus mengobrol. Tiba-tiba ponsel Dencai bunyi dan Nui ingin melihatnya. Ternyata SMS yang mengingatkan bahwa hari ini Dencai ultah. Mereka kembali ngobrol soal usia dan masa depan. Nui bertanya apakah mereka pernah membahas tentang hal ini dan Nui kembali merasa aneh saat Dencai menggeleng. Dencai sangat menikmati perjalanan bersama Nui. Dia tidak menyangka bahwa doanya akan terkabul. Mereka mengunjungi beberapa tempat wisata dan makan es krim bersama. Nui terkesan karena Dencai mengetahui apapun tentang dirinya, sehingga dia berniat menguji Dencai. Tiba-tiba ponsel Nui berbunyi. Dia senang ponselnya hidup kembali. Nui menerima pesan Facebook dari Joy. Nui bertanya tentang Joy dan Dencai menunjukkan foto Joy. Nui kembali tertarik melihat Top, tapi Dencai mengatakan bahwa Top itu karyawan bagian IT. Badai salju sudah cukup tebal ketika mereka tiba di stasiun, tapi petugas mengatakan bahwa keretanya tidak akan beroperasi kembali. Dencai bersikeras ingin pergi, dan membuat Nui kembali heran. Dencai berusaha mencari cara agar mereka bisa pergi, dan dia mendapatkan kabar bahwa ada mobil yang disewakan. Dencai mengajak Nui pergi, tapi Nui tidak mau. Ngerti mengapa Dencai ngotot, padahal tahun depan mereka bisa kembali lagi. Tapi Dencai mengatakan bahwa dia hanya punya waktu hari ini saja. Tiba-tiba lampu padam, dan mereka tidak bisa berbuat apapun selain menunggu hingga badai reda. Dencai gugup dan mengatakan kalau dia tidak bisa merayu, tapi hal itu membuat Nui tidak putus asa untuk menyemangati Dencai untuk mencobanya. Dencai ragu dan mulai merayu, tapi kata-katanya klise dan Nui menebak kalau Dencai mencomotnya dari Google. Wah, sama nih pengalamannya ya bang ya. Nui minta agar Dencai berkreasi sendiri. Awalnya Dencai masih tak percaya diri, tapi akhirnya meluncur juga kata-kata yang selama ini dipendamnya. Dari dulu beginilah cinta, ceritanya tidak akhir. Bahwa dulu dia tidak mengerti mengapa orang mau saja melakukan hal bodoh dan konyol untuk seseorang. Tapi kini Dencai tahu setelah merasakannya sendiri. Cinta membuat seseorang mau dan bersedia melakukan hal yang bodoh demi orang yang dicintainya. Nui terkesan dan beberapa saat kemudian lampu kembali menyala dan kereta bisa berangkat. Penumpang menyambut gembira termasuk Dencai dan Nui. Dan Nui senang berusaha mendapatkan boneka di sebuah kotak permainan. Mereka senang akhirnya boneka yang selama ini dicari bisa didapatkannya. Nui heran mengapa dia bisa begitu senang padahal dia tidak ingat kalau dirinya mengoleksi boneka itu. Nui mengamati boneka salju itu dan dia membandingkannya dengan Dencai. Ternyata mereka sama, yaitu memakai kacamata. Dencai kembali senang mendengar Nui memujinya dengan tulus. Menikmati festival salju dan Nui tidak keberatan saat Dencai menggandeng tangannya. Mereka berjalan bersisian sambil bergandengan tangan layaknya sepasang kekasih. Saat Nui ingin mereka berfoto bersama, Dencai menolak dengan alasan bahwa dia ingin menyimpan semua dalam ingatannya saja. Nui tidak bisa memaksa, tapi jelas dia agak kecewa. Ketika sampai di hotel, Dencai melihat ada gereja kecil dan dia mengajak Nui untuk ke sana. Nui takut ketahuan, tapi Dencai mengatakan bahwa tidak ada yang mengetahuinya. Dencai meminta Nui agar bersedia menikah dengannya, tapi Nui menolaknya karena terlalu mendadak. Dencai beralasan bahwa Nui pernah mengatakan ingin menikah sebelum berusia 28 tahun. Dencai mengeluarkan makanan kecil yang berbentuk cincin, tapi hal itu membuat Nui tertawa dan Nui mengulurkan tangannya sebagai ungkapan persetujuannya. Dencai menyamatkan makanan berbentuk cincin itu ke jari manis Nui, dan Nui juga menyamatkan cincin ke jari manis Dencai. Mereka tiba di kamar, dan Nui senang melihat pemandangan yang indah di balik jendela kamar mereka. Nui melihat Dencai kesulitan melepas jaketnya dan Nui membantunya. Tiba-tiba Nui bertanya apakah mereka pernah berciuman. Karena dia tidak ingat dan hal itu membuat Dencai gugup. Nui tersenyum melihat ekspresi Dencai. Nui menegaskan bahwa Dencai boleh menciumnya. Kesempatan bagus nih Dencai. Gas!
Sambil malu-malu mencium Nui, kembali tersenyum sambil membuka resleting bajunya. Waduh, mau ngapain nih? Kini papak olah bebe nih, Om. Dencai gugup ketika Nui mulai membuka kancing bajunya sendiri. Dia mengaku kalau mereka belum pernah tidur bersama dan Nui tertawa mendengar pengakuannya itu. Aduh, lugu banget nih si Dencai ya, dikasih enak kok nggak mau. Beladuran nih, Bang. Iya. Dencai tidak sanggup berbohong lagi. Dia mengatakan semuanya pada Nui bahwa dia bukan pacarnya Nui dan namanya adalah Den, bukan Top. Bahwa mereka hanya teman sekantor tapi bukan teman dekat. Nui tidak mengerti apa yang dikatakan Dencai dan dia meminta penjelasannya. Nui marah dan kesal karena merasa telah dibohongin Dencai. Gak jadi nih segini papak, Om ya. Mungkin bodoh kali Dencai ini. Nui mengusir Dencai dari kamar. Nui bahkan membuang tas Dencai lewat jendela agar dia pergi. Nui membuka ponselnya dan mencari tahu. Dia melihat bayangan seorang dalam fotonya. Nui mencoba menelpon Top, tapi Top menyangkal hubungan mereka dan menutup teleponnya. Nui bingung dan tidak tahu harus bertanya pada siapa. Nui mencari Dencai dan dia menemukannya saat Dencai sedang mengutin barangnya. Memungutin barang-barangnya yang tercecer di tumpukan salju. Nui bertanya apakah dirinya adalah wanita simpanan Top. Semula Dencai tidak mau menjawab, tapi Nui melemparinya dengan bola salju. Dan akhirnya Dencai menceritakan semuanya. Nui tidak percaya semuanya bahwa apa yang dialaminya bukan kecelakaan, tapi dia memang berusaha bunuh diri karena patah hati. Dencai berkata bahwa seseorang bisa melakukan hal bodoh demi orang yang dicintainya, sama seperti yang mereka lakukan. Nui menangis dan Dencai berusaha menghibur dengan memberi pelukan yang hangat. Sewaktu mereka sedang duduk, Nui bertanya alasan Dencai membohonginya. Dencai menceritakan tentang mitos lonceng permohonan cinta dan dia berpikir bahwa doanya telah terkabul. Ketika Nui menderita lupa ingatan atau ambien, amnesia, Nui bertanya apa untungnya menjadi pacar sehari, toh dia akan melupakannya. Dencai beralasan bahwa dirinya tidak akan lupa walaupun Nui tidak bisa mengingatnya tentang kebersamaan ini. Nui mengakui bahwa apa yang dilakukan Dencai padanya memang kejam, tapi dia senang bisa menikmati perjalanan ini. Cinta satu. Nui meminta agar mulai sekarang Dencai tidak membohonginya lagi. Dencai mengangguk, tapi dia melihat Dencai mengangguk, tetapi dia melihat sesuatu dan mengambilnya. Nui tersenyum saat Dencai memberikan boneka langka itu. Dia meminta agar Nui menyimpannya karena sangat sulit mendapatkannya. Nui mencium Dencai dan admin terdiam. Kenapa? Dencai dan Nui menegaskan bahwa kali ini dia mencium Den bukan Top. Dencai tersenyum dan Kami gugup kena ada kenciuman. Najong ya. Dencai tersenyum senang dan mengangguk. Nui mengatakan bahwa dia sudah minta putus dengan Top lewat SMS. Dencai tidak suka mendengarnya karena dia yakin besok Nui akan menyesalinya. Toh Nui akan melupakan kebersamaan mereka hari ini dan Nui hanya ingat bahwa dirinya adalah simpanan Top. Nui tidak mengerti mengapa Dencai tidak mau membantunya mengingat hari ini. Dencai menjelaskan bahwa hubungan mereka ini tidak akan mungkin karena dirinya dan Nui berbeda. Dencai meyakinkan bahwa cara itu tidak akan berhasil karena sebenarnya Nui tidak suka dan memandang rendah dirinya. Dencai menceritakan bahwa dulu dia pernah mengungkapkan isi hati kepada Nui, tapi Nui malah takut melihatnya. Nui tidak mau mengerti dan meminta Dencai untuk mengingatkannya besok. Nui meminta agar Dencai tidak berbohong dan Dencai terpaksa mengiyakannya. Menjelang pagi, Nui Menjelang pagi, Nui masih enggan menutup mata karena dia takut akan melupakan kejadian hari ini. Tapi Dencai menghiburnya dan Nui akhirnya tertidur di pelukan Dencai. Dencai membaringkan Nui dengan hati-hati dan menyelimutinya.
dengan selimut tetangga. Bukan. Bukan. Dia juga merapikan semua barang. Semua barang Nui. Yang Paginya, fokus dong bacanya. Oke. Udah capek ini yang penulisnya. ngeri yang ngetik ini panjang boy. Soalnya 16 halaman, Bro. Mengerikan. Paginya, Nui terbangun dan merasa aneh melihat kamarnya yang rapi. Nui segera berkemas dan pergi. Saat di meja resepsionis, Nui penasaran dan bertanya pada petugas, tapi dia kian bingung dengan hal yang tidak ia mengerti. Nui menyerah dan pergi saat seseorang mengabarkan bahwa bis yang menuju bandara sudah siap. Nui tidak tahu bahwa Dencai mengamatinya dari lantai atas dengan pandangan yang sedih. Di dalam bis, Nui sibuk menyalakan ponselnya, dan dia membaca SMS dari Top yang memintanya untuk menelponnya balik. Nui tidak menyadari bahwa Dencai ikut naik bis bersamanya, tapi memilih duduk di belakang Nui. Nui menelpon Top, dan dia heran mendengar kekhawatiran Top setelah tahu Nui minta putus lewat SMS dan setelah itu ponselnya dimatikan. Nui bingung dan mengatakan bahwa mereka akan bicara setelah dia tiba di Thailand. Dencai yang mencuri dengar pembicaraan tersebut menjadi sedih. Dugaannya benar bahwa Nui tidak mengingat kejadian kemarin dan kini dia akan kembali kepada Top. Kasihan ya Dencai ya bang. Iya. Nui telah kembali bekerja dan dia agak bingung mendapati kertas rencana liburannya telah penuh dengan stempel. Itu artinya dia telah mengunjungi semua tempat itu, padahal dia tidak pernah ingat pergi ke sana. Dia juga heran menemukan boneka yang selama ini dicarinya ternyata sudah dia dapatkan. Joy bertanya tentang rencananya melihat festival salju, tapi Nui menjawab tidak jadi pergi. Joy ingin melihat foto Nui selama di Jepang, tapi Nui tak punya kabel data sehingga dia memutuskan meminjamkan ke bagian IT. Dia sedang kerepotan dan Nui muncul menanyakan kabel data. Dia menyarankan agar Nui mencarinya sendiri di meja Dencai. Dia mengeluh bahwa sejak Dencai mengundurkan diri, pekerjaannya kian menumpuk. Nui tidak menanggapinya dan langsung pergi setelah mendapatkan apa yang ia dibutuhkan. Wah, jadi resign dia bang. Kenapa nih bang? Kok resign dia bang? Ya gara-gara cinta. Sedih ya bang ya? Iya. Nui dan Joy melihat koleksi foto dari ponsel Nui. Mereka, terutama Nui, menjadi heran saat melihat video Nui ketika melihat festival salju. Joy menyindir bahwa Nui telah berbohong. Katanya seharian di hotel, tapi nyatanya malah pergi. Joy heran melihat Nui memakai jaket orang lain, tapi Nui sendiri bingung dan tak bisa menjelaskan apa yang telah terjadi sehingga dia menangis. Joy kelabakan dan langsung pamit saat Top muncul. Top heran dan mengira Nui masih marah padanya. Top berusaha membujuknya bahwa tahun depan mereka akan pergi ke festival salju hanya berdua saja. Nui menjawab ketus bahwa dia sudah melihatnya. Nui menepis genggaman dengan Top dan pergi begitu saja, meninggalkan Top yang kebingungan. Film pun berakhir dengan kekecewaan dari Nui yang penasaran dengan siapa dia pergi bang ya? Film gantung nih ya. Gantung ya kayak BH lah. Udah siap belum mas? Kami jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Kalau kalian suka video ini, berbagi film itu indah.